Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Milioni, NIM 1814040072 dari Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Tujuan aku membuat video ini adalah sebagai syarat penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Rancangan Pembelajaran Matematika. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, lalu jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya. Dan selamat menonton, semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perangkat pembelajaran, yang mana ada 5 macam perangkat pembelajaran yang akan kita rangkum, yaitu pertama kalender akademik, yang kedua minggu efektif, yang ketiga program tahunan, yang keempat program semester, dan yang kelima KKM. Sebelum kita membahas kelima perangkat pembelajaran ini, kita harus mesti tahu apa itu perangkat pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perangkat itu diartikan sebagai alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran itu adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Jadi apabila kita gabungkan apa itu perangkat pembelajaran, perangkat pembelajaran itu adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi karena kita sudah tahu apa itu perangkat pembelajaran, kita akan masuk ke macam-macam perangkat pembelajaran, yaitu yang pertama kalender akademik atau kalender pendidikan. Pertama yaitu kalender akademik. Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam satu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Fungsi utamanya adalah dapat mendorong efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh cara membaca kalender akademik. Ini merupakan contoh dari kalender akademik atau kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Yang mana di dalam contoh kalender akademik ini kita dapat melihat bahwasanya di dalam kalender pendidikan ini ada semester ganjil dan semester genap. Yang mana semester ganjil itu dimulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Lalu pada semester genap dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Lalu teman-teman juga melihat di dalam kalender pendidikan ini ada warna-warna atau bermacam-macam warna di dalam kalender ini, yang mana tujuan dari dibuatnya macam warna ini agar kita tahu bahwasanya pada kalender pendidikan ini ada suatu kegiatan di dalam pendidikan tersebut. Jadi yang warna ini ada keterangan-keterangan yang memuat atau agenda-agenda apa saja yang akan dilakukan pada suatu sekolah. Nah, coba kita beri contoh cara membacanya, yaitu teman-teman dapat melihat bahwasanya pada semester ganjil bulan Juli ini ada warna, pada tanggal 13 dikasih warna biru langit, yang mana keterangan dari biru langit itu adalah awal tahun ajaran 2020 dan 2021. Berarti peserta didik itu mulai sekolah pada tanggal 13 bulan Juli minggu ketiga. Dan pada tanggal 14-15 ini juga ditandai warna atau diberi warna. Keterangannya yaitu pengenalan lingkungan sekolah, PLS. Berarti peserta didik yang baru memasuki tingkat SMP atau dari SD dia menuju ke SMP, berarti dia mengikuti kegiatan PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Dan untuk yang kelas 8 dan 9-nya mungkin mereka libur. Dan juga pada tanggal 13, 14, 15 ini belum adanya dilakukan sebuah kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu kita masuk ke perangkat pembelajaran minggu efektif.
Minggu efektif adalah jumlah pekan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tiap semester berdasarkan kalender pendidikan. Jika dalam satu minggu tersebut memiliki 3 hari atau lebih hari efektif, maka terhitung satu minggu efektif. Sedangkan untuk minggu yang kurang dari 3 hari efektif, maka tidak dihitung minggu efektif. Kita masuk apa itu maksudnya ya. Cara menghitung minggu efektif. Yang dimaksud minggu efektif itu adalah minggu kegiatan sekolah dalam 1 bulan, 1 semester, 1 tahun. Dalam 1 bulan tersebut ada berapa minggu? Rata-rata mungkin tiap bulannya terdiri dari 4 minggu, tapi ada juga yang 5 minggu. Di dalam tiap minggu tersebut tentu tidak selama kan? Kadang ada minggu tertentu yang tidak efektif. Maksudnya mungkin digunakan untuk kegiatan lain, misalnya ada kegiatan sekolah ekstrakurikuler atau acara ulang tahun sekolah. Jadi kegiatan belajar tidak ada, atau ada tapi tidak kondusif sehingga dianggap tidak efektif. Misalnya kan kalau ada tapi tidak kondusif itu contohnya ada rapat majelis guru yang dadakan. Jadi gambaran dari minggu efektif itu akan saya perlihatkan. Ini merupakan gambaran dari rincian minggu efektif mata pelajaran matematika satuan pendidikan SMP kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Ini merupakan sebuah rincian minggu efektif yang mana ada tabel. Di dalam tabel itu ada nomor 1 sampai 6, ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lalu jumlah minggu, di dalam jumlah minggu ini juga dibagi 3, jumlah minggu, minggu tidak efektif, dan minggu efektif, lalu ada keterangan. Jadi akan kita masukkan, kita lihat ke kalender akademik. Cara membacanya yaitu supaya kita tahu apakah itu minggu efektif atau tidak efektif. Pada bulan Juli itu ada 3 minggu, minggu tidak efektifnya 1 dan minggu efektifnya 2. Keterangannya yaitu PLS. Pada bulan Juli kenapa dikatakan jumlah minggunya ada 3? Coba kita lihat, sekolah memulai awal tahun ajaran pada bulan Juli minggu ketiga, berarti pada tanggal 13. Kalau kita hitung per minggunya berarti ada 1 minggu, 2 minggu, dan 3 minggu. Berarti ada 3 minggu jumlahnya. Dan minggu tidak efektif kenapa 1? Karena ada satu kegiatan pada 1 minggu tersebut. Dan keterangannya yaitu PLS. PLS itu berarti pengenalan lingkungan sekolah. Itulah kenapa dikatakan minggu itu tidak efektif, berarti belum adanya mengadakan kegiatan pembelajaran. Dan minggu efektifnya ada 2, berarti setelah selesainya pengenalan lingkungan sekolah itu pasti peserta didik akan memulai kegiatan pembelajaran. Makanya minggu efektifnya ada 2. Dan begitu seterusnya. Agustus ada jumlah minggu 4, minggu tidak efektif 1, minggu efektif 3. Dan keterangannya libur bersama. Pada bulan September ada jumlah minggunya 5, minggu tidak efektifnya 1, minggu efektifnya 4, berarti keterangannya PTS, ujian tengah semester. Dan Oktober jumlah minggunya ada 4, minggu tidak efektifnya tidak ada, dan minggu efektifnya 4, berarti kegiatan pembelajaran itu efektif pada bulan Oktober. Dan pada bulan November juga seperti itu, tetap efektif, tidak ada minggu tidak efektif. Dan pada bulan Desember jumlah minggunya ada 3, tidak efektifnya ada 2, dan efektifnya ada 1. Keterangannya itu ujian semester dan kelas meeting, berarti sudah selesai ya kegiatan pembelajaran pada semester ganjil. Mungkin seperti itu ya contoh dari rincian minggu efektifnya. Lalu kita akan masuk ke perangkat pembelajaran yang ketiga. Program tahunan.
Program tahunan atau bisa disingkat dengan PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adanya kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. PROTA dibuat oleh guru sebelum tahun ajaran baru dimulai karena menjadi pedoman pengembangan program-program berikutnya. Penetapan alokasi waktu itu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Di program tahunan ini ada tujuan penyusunan program tahunan menurut Wawan S. Suherman. Yang pertama yaitu untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan. Yang ketiga, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan trik yang telah ditetapkan. Yang keempat, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan. Lalu adapun langkah-langkah penyusunan program tahunan, yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, langkah-langkahnya mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang keempat, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Agar lebih jelasnya akan saya berikan contoh rancangan program tahunan. Ini merupakan rancangan program tahunan yang mana mata pelajaran matematika satuan pendidikannya SMP kelas 9 semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2020-2021. Kompetensi intinya KI 1 dan KI 2, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dan kompetensi inti yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kompetensi inti yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Berarti ini merupakan kompetensi inti pada satuan pendidikan SMP kelas 9 ganjil dan genap tahun pelajaran 2020-2021. Baik, di sini merupakan tabel program tahunan yang mana pada tabel itu memuat semester, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Pada semester 1 ada KD 3.1 yang mana menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Dan pada kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Berarti pada KD 3.1 dan 4.1 itu sama-sama membahas tentang bilangan berpangkat. Dan alokasi waktunya yaitu 30 jam pelajaran. Berarti pada 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan pada mata pelajaran matematika. Bisa jadi pada hari Senin itu ada 3 jam. Nah, terus pada hari Selasa bisa jadi 2 jam. Berarti apabila kita jumlahkan nanti ada 30 jam pelajaran. Dan begitu seterusnya. Ini merupakan contoh dari program tahunan satuan pendidikan SMP. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, perangkat pembelajaran program semester. Program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut.
program semester dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia. Jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Program semester akan mempermudah guru dalam alokasi waktu mengajarkan materi yang harus dicapai dalam semester tersebut. Adapun langkah-langkah dari program semester: pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif dan waktu pembelajaran efektif. Yang ketiga, menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun efektif. Yang keempat, selanjutnya menginput KD dan indikator. Yang kelima, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang keenam, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu dan mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Agar lebih jelasnya akan saya berikan contoh rancangan program semester. Ini merupakan gambaran dari program semester ganjil. Semester ganjil pada satuan pendidikan SMP kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Yang mana pada tabel tersebut termuat kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti pada semester ganjil. Dan ada minggu pertama, minggu kedua, 3, 4. Pada bulan Agustus ada 5 minggu, September 4 minggu, Oktober 4 minggu, November 5 minggu, dan Desember 4 minggu. Lalu cara kita membacanya ialah pada kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Dan pada kompetensi dasar 4.1 menjelaskan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, pangkat, dan bentuk akar. Materi pokoknya bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan blok positif, bilangan blok negatif, bentuk akar, merasionalkan bentuk akar. Alokasi waktunya 10 jam pelajaran. Berarti kalau kita lihat di bulan Juli pada minggu ketiga adanya 3 jam dan 2 jam. Berarti dalam satu minggu itu kan ada 2 kali pertemuan pembelajaran matematika. Berarti ada 3 jam dalam satu hari dan satu harinya lagi ada 2 jam. Berarti 5 jam. Dan dalam bulan Juli tersebut kita hanya ada 2 pertemuan. Maksudnya di sini hanya 2 minggu pada bulan Juli kita melakukan proses pembelajaran. Dan pada 3 ini berarti misalnya pada hari Senin pendidik tersebut membahas tentang bilangan blok positif dan bilangan bulat negatif dan 0. Dan pada hari berikutnya pada 1 minggu itu membahas tentang bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Dan pada minggu keempat bulan Juli dia membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Dan apabila dijumlahkan pada bulan Juli tersebut berarti ada 10 jam pelajaran pada bulan Juli. Lalu lanjut ke ulangan harian 3 jam pelajaran. Berarti pada bulan Agustus minggu pertama sudah ada kegiatan ulangan harian. Dia ambil 3 jam pelajaran. Lalu setelah misalnya pada hari Senin dia mengadakan kegiatan ulangan harian. Lalu setelah mengadakan ulangan harian bisa jadi pada hari Selasa dia pendidik tersebut melanjutkan pembelajaran dengan materi selanjutnya. Contohnya itu tentang pada 2 jam ini pendidik membahas tentang persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, dan menyelesaikan akar persamaan kuadrat. Lalu pada minggu kedua Agustus pendidik melanjutkan lagi materi
pada 3 jam tentang pemfaktoran, lalu hari berikutnya 2 jam membahas tentang pemfaktoran, dan begitu seterusnya sampai habis bulan September minggu ketiga. Lalu apabila telah selesai pendidik itu menjelaskan materi, maka akan diadakan ulangan tengah semester pada bulan September minggu keempat. Lalu peserta didik itu akan melaksanakan UTS. Lalu setelah peserta didik itu melakukan UTS, maka dilanjutkan dengan pada bulan Oktober minggu pertama materi selanjutnya setelah UTS, yaitu tentang sifat-sifat fungsi kuadrat, sumbu simetri, dan nilai optimum selama 3 jam. Lalu 2 jam hari selanjutnya 2 jam dia membahas tentang menentukan fungsi kuadrat dan seterusnya sampai ke ulangan harian terakhir, yaitu 3 jam pelajaran. Pendidik itu mengadakan ulangan harian. Lalu apabila telah selesai materi yang dibahas oleh pendidik tersebut, maka akan ada kegiatan ulangan semester ganjil atau ujian semester ganjil bagi peserta didik. Itu dilaksanakan pada bulan Desember minggu pertama. Akan diadakannya ujian semester ganjil. Lalu apabila telah selesai ujian semester ganjil, pada minggu kedua, 3, 4 peserta didik itu dikasih libur selama 3 minggu. Lalu lanjut ke tahun 2020. Mungkin seperti itu ya gambaran program semester ganjil pada satuan pendidikan SMP kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Kita lanjut ke materi terakhir, KKM. KKM atau kepanjangannya dari kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum NGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Berarti sebelum dimulainya suatu pembelajaran atau tahun ajaran, KKM itu sudah harus ditetapkan lebih awal. Kita lanjut ke prinsip KKM. Fungsi KKM. Yang pertama yaitu sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, fungsi dari KKM yaitu sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Kontrak pedagogik ini antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat ini maksudnya ialah pendidik itu melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Dan kalau untuk peserta didik itu dia melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain pendidik. Lalu orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pada satuan pendidikan ini berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah. Lalu fungsi yang kelima KKM itu adalah sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Lalu kita lanjut pada prinsip dalam menentukan KKM.
Yang pertama yaitu dilakukan dengan analisa ketuntasan belajar minimal di setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan input peserta didik. Kompleksitas itu maksudnya adalah kesulitan dan kerumitan dalam materi atau pembelajaran. Lalu daya dukung ini maksudnya adalah ketersediaan tenaga, baik itu sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Dan input ini maksudnya adalah tingkat kemampuan rata-rata pada peserta didik. Yang kedua prinsipnya yaitu KKM kompetensi dasar adalah rata-rata dari KKM indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Yang ketiga yaitu KKM pada setiap standar kompetensi adalah rata-rata KKM kompetensi dasar yang ada dalam standar kompetensi tersebut. Yang keempat, KKM mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM standar kompetensi yang terdapat dalam 1 tahun pembelajaran atau per semester, kemudian dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau dalam bentuk rapor peserta didik. Dan yang terakhir, di setiap indikator atau KD bisa jadi terdapat perbedaan nilai ketuntasan minimal, berarti dalam suatu sekolah itu tidak sama ya KKM-nya. Dan lanjut langkah-langkah dalam menentukan KKM. Yang pertama yaitu hitunglah jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang ketiga, jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Yang keempat, jumlahkan pula seluruh KKM KD selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Dan yang kelima, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Baiklah, agar lebih jelasnya kita masuk ke contoh rancangan KKM. Ini adalah gambaran dari KKM pengetahuan dan keterampilan, yang mana satuan pendidikannya yaitu SMP, mata pelajaran matematika kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021, yang mana ada kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dan kompetensi inti ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dan kompetensi inti yang keempat menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Baiklah, di sini sudah saya berikan tabel atau contoh dari KKM pengetahuan, yang mana pada tabel tersebut termuat kompetensi dasar, kompleksitas. Kompleksitas itu kesulitan dan kerumitan dalam suatu materi, daya dukung, misalnya ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan, lalu intake, tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Lalu di sini dalam kompleksitas ini ada tinggi, sedang, rendah, yang mana tingginya dari 50 sampai 64, sedang 65 sampai 79, rendah 80 sampai 100. Lalu daya dukung juga ada tinggi, sedang, rendah, yang mana tinggi 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, rendah 50 sampai 64. Lalu intake-nya ada juga tinggi, sedang, rendah, tingginya 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, dan rendah 50 64. Lalu rata-rata KKM pengetahuan dan KKM keterampilan. Baiklah, cara kita untuk mengetahui KKM tadi kan, cara menentukan KKM itu kan dalam musyawarah guru atau majelis guru atau MGMP, kesepakatan dari guru tersebut berapa KKM-nya. Lalu dalam kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar sifatnya. Pada kompleksitas itu KKM-nya sedang 72, daya dukungnya 70,
dan intiknya 75. Berarti cara kita untuk mengetahui rata-ratanya, kita jumlahkan ketiga ini, 72 ditambah 70 ditambah 75, lalu kita bagi 3, maka akan dapat rata-ratanya 72. Dan begitu seterusnya sampai ke kompetensi dasar 4.7. Kita jumlahkan juga 75 ditambah 70 ditambah 70, lalu kita bagi 3, akan mendapatkan rata-ratanya. Lalu supaya kita mengetahui KKM pengetahuan tersebut adalah kita jumlahkan semua, lalu kita bagi berapa banyak KKM pengetahuan itu, maka akan mendapatkan KKM pengetahuan 72 dan KKM keterampilannya yaitu 74. Mungkin seperti ini gambaran KKM pengetahuan dan keterampilan. Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat, dan setelah nonton jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan jangan lupa juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.